teman-teman, apa kabar kalian? Bertemu lagi di Ibadah Youth Online. Sekalipun teman-teman beribadah dari rumah, tapi kita harus percaya, kita imani bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, saya mengajak kita untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bertemu dalam kasih-Nya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, cinta kasih setia-Mu yang selalu Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah menjaga, melindungi kami Tuhan. Kami boleh merasakan nafas hidup sampai saat ini, itu bukan karena kuat dan hebatnya kami, melainkan itu semua karena cinta kasih setia-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh mendengarkan kebenaran sabda firman-Mu sebentar dengan baik dan seterusnya dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu Tuhan, kami rindu melihat bangsa Indonesia pulih. Doa kami, mari kita nyanyikan lagu ini. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sampaikan renungan firman Tuhan berdasarkan
apa yang menjadi bahan perenungan saya ya. Nah, rekan-rekan, temanya hari ini demonstrasi dalam iman. Nah, apa itu? Nah, sebelumnya saya ingin mengajak kita untuk menyaksikan satu tayangan ya dari YouTube. Baik, jadi saudara-saudara tadi sebetulnya hanya musik aja sih, musik aja, dan nggak ada kata-kata orang yang berkata-kata di situ ya. Jadi saya hanya tunjukkan gambarnya aja. Nah teman-teman, jadi ada gambar-gambar yang muncul tadi, ada 4 gambar ya. Gambar pertama itu adalah tentang
peralatan-peralatan tempur, ya, peralatan-peralatan tempur yang ditampilkan dengan segala teknologi dan segala kehebatannya, begitu ya. Dan kemudian gambaran kedua itu tentang seorang pria yang memperagakan bagaimana gerakan-gerakan air secara fisika ya ketika membentur pantai, ya, ketika membentur pantai. Bagaimana kalau pantainya bentuknya diubah? Nanti gerakan airnya seperti apa? Nah, kemudian gambar yang ketiga, tadi kita lihat ada gambaran orang-orang di rumah sakit yang sedang memperhatikan pasien dan para perawat itu saling berinteraksi dengan ramah satu sama lain. Nah, itu ada gambar ketiga ya. Nah, gambar keempat ya tadi kita melihat ada gambaran tentang kerumunan massa, kerumunan orang banyak untuk memprotes sesuatu. Mereka membawa spanduk-spanduk ya, jangan bunuh kami, dan kemudian juga ada adegan-adegan di mana kemudian orang-orang dipukuli karena ternyata terjadi chaos gitu ya. Nah, itu adalah 4 gambaran dari yang sudah ditampilkan dalam video tadi. Nah, pertanyaan saya adalah, dan saya minta nanti 1-2 orang bisa menjawab ya, bisa lewat chat, coba menjawab. Kira-kira dari 4 gambaran tadi, manakah yang disebut demonstrasi? Manakah yang disebut demonstrasi? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat? Mana yang disebut demonstrasi? Nah, sebelum itu, mari kita berdoa, minta pimpinan Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kami belajar firman Tuhan hari ini. Biarlah apa yang kami renungkan, kami bisa renungkan, mungkin tidak bisa secara panjang lebar karena waktu kami terbatas, tapi biarlah dengan waktu yang singkat ini kami diingatkan keberadaan kami sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Roh Kudus, tolong kami memahami firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Dari gambaran pertama, kedua, ketiga, keempat, mana yang disebut demonstrasi? Ada yang sudah menjawab di dalam chat ya. Teman-teman, rekan-rekan muda yang siswa juga boleh ya. Ada yang menjawab nomor 4, kerumunan massa, demonstrasi. Wah, kira-kira benar apa salah teman-teman? Betul ya, demonstrasi, kerumunan massa, mengajukan protes dan sebagainya. Oke. Ada yang bilang nomor 2 nih. Ya, ada 2 orang yang bilang nomor 2. Demonstrasi itu mendemokan apa tadi ya, fisika ya, gerak air didemokan begitu ya. Oh begini toh kalau membentur pantai dengan bentuk yang berbeda, gerak airnya akan seperti ini. Kira-kira setuju nggak? Bisa juga ya. Itu mirip-mirip kalau kita ada demo panci, demo ember, ada orang jualan keramik, demo keramik, ya, ada orang jualan alat masak, demo masak begitu ya. Jadi bisa juga ya, itu demo juga ya. Nah, tapi ini ada yang menjawab di chat nih ya. Menjawab 1, 2, 3, 4 semuanya. Nah, kira-kira setuju teman-teman? Setuju nggak? Demo. Peralatan tempur, pesawat-pesawat militer ditampilkan dengan rudal-rudalnya dan sebagainya macamnya. Bisa disebut demo. Bisa juga ya, demonstrasi kekuatan perang. Bagaimana kekuatan perang suatu negara didemonstrasikan. Kemudian yang nomor 3 tadi apa? Pasien dengan perawat, ya, keramah tamahan. Bisa disebut demo juga. Ternyata kalau menurut Kamus Webster, bisa juga. Jadi demonstrasi itu misalnya kita mendemonstrasikan keramah tamahan. Hospitality. Makanya namanya hospital. Hospital itu artinya rumah sakit, ya, dalam terjemahan Indonesia. Padahal dalam terjemahan harafiahnya hospital tuh harusnya rumah keramah tamahan ya, bukan rumah sakit ya, tapi rumah keramah tamahan. Jadi harusnya dokternya ramah, perawatnya mendemonstrasikan keramahan, dokternya mendemonstrasikan keramahan. Nah, saudara-saudaraku, itu semua adalah demonstrasi ya. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita lihat ya dari 4 video tayangan video tadi ya. Dari keempat yang saya tampilkan tadi, sebetulnya 4-4-nya itu demonstrasi. Dan di dalam demonstrasi itu saya ingin mengajak kita merenungkan bagaimana sikap seorang Kristen bicara soal demonstrasi. Terkait 4-4-nya lah ya, terkait 4-4-nya. Nah, saudara, jadi terima kasih Miss Vivi Opur yang sudah berhasil menjawab 4-4-nya. Nanti hadiahnya
teh kotak aja kalau ketemu ya. Nah, teman-teman sekalian, sekarang saya akan tampilkan satu PowerPoint buat kita ya. PowerPoint-nya itu ini ya, demonstrasi dalam iman. Semoga bisa terlihat. Bisa terlihat PowerPoint saya, rekan-rekan? Ada kesulitan melihat PowerPoint-nya? Bisa, Pak. Bisa. Bisa ya. Berdoa saja suara saya nggak putus-putus karena jaringan di komplek tempat saya tinggal ini dalam 2 hari ini agak bermasalah ya. Nah, dunia kita, saudara-saudara, adalah dunia wacana. Wah, dunia wacana di mana dunia itu berkomunikasi atau manusia-manusia di dalamnya saling berkomunikasi, melakukan pertukaran ide secara verbal, ya, dikomunikasikan, ditukar dengan orang lain. Nah, saudara, jadi itu bisa terjadi makin gencar di era-era telekomunikasi seperti ini ya, di era-era kecanggihan teknologi ini. Apa aja bisa diposting. Apa aja lewat Twitter, lewat Facebook, dari yang nggak penting sampai penting banget ya, dari yang nggak bermutu sampai bermutu sekali. Ada semua dikomunikasikan oleh setiap orang ya. Gatal sedikit dikomunikasikan, lapar sedikit dikomunikasikan, apapun dikomunikasikan. Karena dunia kita adalah dunia wacana, dunia komunikasi, ide-ide dipertukarkan secara verbal. Bahkan yang dulu zaman-zaman saya dengan Pak Jerry, waktu saya masih remaja, waktu Pak Jerry mungkin masih pemuda ya, satu hal yang dulu kami nggak pernah lihat ya. Zaman sekarang nih orang ini kalau mau mencaci maki presiden, ingin mencaci maki agama lain, ingin mencaci maki pejabat-pejabat, itu gampang sekali. Ya lewat Facebook, lewat Twitter, lewat status, itu gampang sekali. Zaman kami dulu, zaman ketika saya masih remaja, pemuda, zaman Orde Baru gitu ya, mau kritik yang membangun aja kita mesti deg-degan dulu ya. Karena apa? Karena pemerintah itu sangat ketat ya mengawasi komunikasi masyarakat. Jadi kalau ada sampai kritik-kritik yang merugikan pemerintahan, waduh, itu bahaya sekali ya, saudara-saudara ya. Zaman sekarang, jangankan dikritik, presiden aja difitnah, ya, presiden aja dihujat, pejabat-pejabat itu bisa gampang sekali diekspos kesalahan-kesalahannya. Jadi kita melihat dunia kita ini dunia sangat berbeda sekali, setidaknya dengan zaman saya atau Pak Jerry waktu remaja atau waktu pemuda dulu. Nah, teman-teman, dan ada salah satu saluran komunikasi yang sebetulnya dari dulu sebetulnya sudah ada ya, cuma dulu itu kurang berkembang karena pemerintahan yang represif, pemerintahan yang menekan ya, yaitu demonstrasi. Salah satu saluran komunikasi di alam demokrasi. Demokrasi itu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat ya, kata Abraham Lincoln ya. Nah, saudara, ini menjadi salah satu saluran komunikasi yang sebetulnya dibilang salah satu selain ada saluran-saluran yang lain ya. Nah, selain ada saluran-saluran yang lain. Nah, saudara-saudara, dan kalau orang mendengar kata demonstrasi, khususnya di Indonesia ya, pasti pikirannya itu aksi massa, ya ujung-ujungnya itu anarki, ya ujung-ujungnya itu orang digebuki, ujung-ujungnya polisi menyemprot air dengan water cannon itu ya. Nah, saudara, ujung-ujungnya itu ribut, saudara. Nah, saudara, apalagi sekarang ini di alam di mana agama-agama itu mulai bangkit ya, kebangkitan agama-agama, bahkan agama-agama pun ketika merasa terusik ya, entah apanya terusik gitu ya, akan menunjukkan, mengkomunikasikan ketidaksukaan atau ketidaksetujuan mereka tuh dengan demonstrasi. Jadi kumpul massa besar-besar, demonstrasi besar-besar menunjukkan mengkomunikasikan perasaan ketidaknyamanannya. Nah, saudara, tapi apa sebetulnya pengertian demonstrasi? Nah, saya merenungkan demonstrasi itu bukan sekedar masalah apa yang bisa kita sampaikan, tetapi apa yang dapat kita tunjukkan. Coba lihat klip tadi ya. Di dalam klip tadi, yang namanya demonstrasi itu bukan sekedar masalah apa yang bisa kita sampaikan. Rame-rame pergi ke balai kota, rame-rame kita pergi ke istana negara, rame-rame kita berdemonstrasi, aksi massa di gedung DPR MPR misalnya, atau kalau di Jayapura itu di DPRD atau di Taman IMBI. Demonstrasi itu bukan sekedar masalah apa yang bisa kita sampaikan, suka-suka kita gitu loh. Tetapi apa yang dapat kita tunjukkan, ya tentu secara positif. Apa yang dapat kita tunjukkan.
Nah, karena itu pengertian demonstrasi itu juga menunjukkan kan, contoh kalau dalam contoh klip tadi menunjukkan peralatan tempurnya, menunjukkan kemampuan kedikdayaan alat-alat tempur yang dimiliki suatu negara, atau mendemonstrasikan bagaimana suatu hal itu dapat terbukti secara ilmiah dengan membuat semacam percobaan, peragaan, ya tadi seperti peragaan air yang membentur dinding pantai tadi itu kan diperagakan. Nah, demonstrasi juga yang lebih real lagi, sesuatu yang kita tunjukkan ketika kita itu bersikap kepada orang lain, mendemonstrasikan belas kasihan, mendemonstrasikan kasih sayang, mendemonstrasikan compassion. Nah, jadi yang namanya demonstrasi itu bukan sekedar masalah apa yang bisa kita sampaikan secara verbal, tapi apa yang dapat kita tunjukkan lewat hidup kita. Banyak zaman sekarang ya, orang-orang kan mencaci maki satu sama lain ya. Tapi ketika dituntut untuk kamu lakukan bisa nggak seperti Presiden Jokowi misalnya ya. Banyak orang kan sekarang memaki-maki presiden kita ya. Terlepas kamu dulu pemilunya pilih siapa ya, itu terlepas ya. Tetapi kalau pemilunya sudah tahu hasilnya, nah siapapun yang jadi presidenmu itu presiden kita bersama begitu. Nah, terus kamu maki-maki misalnya, kamu maki-maki pemerintah, maki-maki pejabat atau maki-maki orang-orang yang kamu kenal, maki-maki gurumu di sekolah, memaki-maki rekan kerja kita di tempat kerja atau tempat kuliah kita. Nah, saudara, tapi coba dibalik. Coba dari apa yang kamu sampaikan, kamu ngerjain sendiri bisa nggak? Bisa nggak kamu kalau dalam posisi saya sebagai presiden? Bisa nggak kamu menyelesaikan masalah bangsa ini seperti saya menyelesaikan? Bahkan lebih baik dari saya menyelesaikan. Belum tentu, saudara. Karena zaman ini, orang berdemonstrasi itu sekedar masalah apa yang bisa saya sampaikan, tapi solusinya apa juga tidak tahu, ya. Karena ikut demo pun hanya dibayar dengan nasi bungkus. Jangan-jangan nanti kalian juga waktu kuliah, ya, besok-besok waktu kuliah, ayo ikut demo, ikut demo. Materi demonya apa? Ya pokoknya ikut aja lah, solidaritas. Nah, ya, jadi kuliahmu terlantar, kuliahmu nggak selesai, alasannya solidaritas. Kalau nggak solidar, nanti dimusuhi teman, dibilang nggak demokratis. Padahal apa materi demonya sendiri kita nggak ngerti. Nah, teman-teman, ini fenomena nanti ketika kalian kuliah, hal-hal yang harus kalian hadapi. Ya, teman-teman yang tidak seia sekata, yang punya pandangan dan prinsip yang berbeda, yang akan mengajak kamu, tapi kamu harus bisa berargumentasi. Kalau oke deh, saya ikut demo, tapi argumennya apa? Apa yang mau disuarakan? Terus solusinya apa? Minimal dengan bagian saya bisa lakukan apa? Jadi apa yang dapat kita tunjukkan, apa yang dapat kita praktekkan juga untuk memperbaiki situasi, ya, saudara. Jadi itu yang bisa menjadi bahan pemikiran ya. Pengertian demonstrasi itu bukan sekedar masalah apa yang bisa kita sampaikan, tapi apa yang juga dapat kita tunjukkan lewat peran kita masing-masing. Nah, saudara, kalau di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, demonstrasi itu pernyataan protes yang dikemukakan secara massal atau unjuk rasa. Kalau di luar negeri, kalau di film-film saya lihat tuh bagus sekali ya, rapi sekali ya. Jadi mereka tuh ya benar-benar mengungkapkan pendapat ya, keliling balai kota, membawa spanduk-spanduk, mengungkapkan ketidaksetujuan begitu ya. Tapi yang ironis ya, kalau di dalam konteks masyarakat yang mungkin tidak memahami arti demonstrasi, akhirnya berubah menjadi aksi apa? Aksi pembakaran bendera, aksi pembakaran lambang-lambang agama, aksi mencaci maki. Nah, hal-hal kayak begitu, teman-teman, sebagai anak muda Kristen, kita harus kritis. Ngomong-ngomong ya, di dalam dunia zaman-zaman perjuangan nenek moyang kita yang berjuang melawan Belanda, yang berjuang melawan Jepang, itu anak-anak seusia kalian loh. Usia 18, 19 tahun tuh mengangkat senjata. Nah, zaman-zaman kita sekarang, zaman yang penuh kemudahan, ya dengan rasa aman, kadang-kadang itu membuat kita menjadi terlalu manja. Jadi usia-usia kalian, 17, 18 tahun, yang di hadapan kalian tuh senjatanya tuh senjata virtual. Main PUBG, ya itu senjata sih senjata, tapi senjata virtual ya, di PUBG, nembak-nembakin musuh. Kalau zaman dulu, teman-teman, senjatanya benar-benar senjata, angkat senjata, bambu runcing, umur 17, 18 tahun jadi diplomat, ya, umur 20 tahun tuh sudah benar-benar menjadi negosiator untuk masalah gencatan senjata dan sebagainya. Nah, teman-teman, memang zaman berubah ya, zaman bisa berbeda. Tapi maksud saya adalah sebagai anak-anak muda ini sebetulnya bukan lagi masa-masa untuk hanya sekedar bermain-main ya. Waktu hidup tuh hanya untuk bermain-main,
Padahal ada banyak hal serius yang bisa kita pikirkan dengan potensi anak muda kita. Nah, anak muda kan potensinya gede banget ya. Sayang banget gitu loh kalau cuma untuk hal-hal yang sifatnya main-main. Nah, pernyataan protes dikemukakan secara massal, ada unjuk rasa yang seharusnya tidak berubah menjadi anarki ya. Tapi yang kedua, yang disebut demonstrasi adalah peragaan atau pertunjukan tentang cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Nah, kalau bicara soal Alkitab, Alkitab bicara soal demonstrasi tentang demonstrasi itu seperti yang mana ya, saudara ya? Nah, coba kita lihat ya beberapa bagian Alkitab ya. Apa kata Alkitab? Nah, saya merenungkan teman-teman ya. Saya merenungkan. Orang Kristen hidupnya itu dari demonstrasi kepada demonstrasi. Nah, ini kata penting buat kita hari ini ya. Kalimat penting buat kita. Orang Kristen hidupnya dari demonstrasi kepada demonstrasi. Nanti saya tunjukin ayat-ayatnya. Kenapa saya mengatakan hidup orang Kristen itu dari demonstrasi kepada demonstrasi. Ya, bukan berarti kita pergi dari demo satu ke demo yang lain, pergi dari balai kota, besoknya muncul di gedung DPR, besoknya muncul lagi di Uncen, besoknya muncul lagi di IMBI. Ditanya, kenapa kamu setiap ada demo ikut terus? Yang pertama, karena dapat nasi bungkus. Yang kedua, kan saya orang Kristen hidupnya dari demonstrasi kepada demonstrasi. Nah, maksudnya demonstrasi di sini bukan hanya itu, saudara ya. Bukan kamu muncul di setiap tempat ada demo, kamu muncul di sana. Bukan itu. Nah, apa maksudnya orang Kristen hidup dari demonstrasi kepada demonstrasi? Nah, teman-teman, pertama, saya ajak kita membuka satu ayat ya. 1 Korintus 2 ayat 4. Kalau kalian membaca versi terjemahan baru di Alkitab kalian, silakan. Saya akan bacakan versi bahasa Indonesia masa kini. Bahasanya lebih sederhana ya, versi bahasa Indonesia masa kini. Kata Yunani yang digunakan ya, apodikesis. Apodikesis itu diterjemahkan sebagai demonstrasi. Nah, jadi yang pertama, orang Kristen itu hidup dengan mengalami yang namanya demonstrasi kekuatan Allah. Ya, demonstrasi kekuatan Allah. Saya bacakan ayatnya ya. Paulus menulis demikian kepada jemaat Korintus. Berita yang saya sampaikan kepadamu tidak saya sampaikan dengan kata-kata yang memikat menurut kebijaksanaan manusia. Ya, jadi berita Injil yang disampaikan Paulus kepada jemaat Korintus tidak disampaikan dengan retorika yang memikat. Karena zaman dulu teman-teman ya, untuk orang mau sukses, mungkin zaman sekarang juga begitu ya, untuk orang mau sukses itu ditentukan dengan kepandaian beretorika. Jadi kalau kamu pandai beretorika, dan itu ada ilmunya ya, namanya ilmu retorika, itu kamu akan berkesempatan untuk mencapai keberhasilan hidup, ya, kesuksesan hidup. Ya, mungkin sampai sekarang juga begitu ya. Orang yang kalau pinter ngomong, ya padahal sebenarnya isinya nggak ada sih. Cuma karena dia pinter ngomong, pinter mengolah kata, ya meskipun sebetulnya nggak ada isinya, nah dia bisa sukses mencapai jabatan tertentu misalnya. Nah, saudara, jadi Paulus mengingatkan, Injil yang saya sampaikan bukan karena saya itu menyampaikannya dengan retorika yang memikat, ya. Karena zamannya Paulus itu ada orang-orang namanya orang-orang sofis ya. Orang-orang sofis itu kelompok orang yang belajar retorika dan menjual kemampuan retorikanya untuk mendapatkan uang. Jadi mereka ngajarin orang, ngelesin orang, kursusin orang untuk belajar retorika, ya tujuannya untuk mempengaruhi pendapat umum dan kemudian mereka mendapat keuntungan dibayar dengan itu. Namanya kaum sofis. Ya, kaum sofis. Nah, saudara, Paulus mengatakan bahwa dia bukan sofis. Dia bukan orang yang sekedar beretorika menyampaikan Injil. Injil itu disampaikan bukan dengan kata-kata manis, bujukan, rayuan. Nah, tapi dikatakan saya menyampaikan Injil dengan cara yang membuktikan, dengan cara yang mendemonstrasikan bahwa Roh Allah berkuasa. Saya menyampaikan Injil itu dengan demonstrasi kuasa Allah, kata Paulus. Nah, jadi Paulus ketika memberitakan Injil itu memberitakan dengan kuasa Allah, kuasa Roh Kudus, dan itu yang membuat orang bertobat. Nah, teman-teman, karena itu, kalau sekarang ini kamu jadi Kristen, kalau saya jadi Kristen, kalau kamu jadi Kristen, kalau keluargamu itu bisa percaya Tuhan, ya, itu karena kuasa demonstrasi kuasa Allah lewat firman Tuhan. Ya, itu awal hidup Kristen kita. Jadi kita menjadi orang Kristen itu karena demonstrasi kekuatan Allah lewat firman-Nya. Ya. Tanpa firman Tuhan orang tidak mungkin bertobat kenal Tuhan. Ya, karena hanya firman Tuhan yang sanggup mengubahkan orang. Nah, saudara, jadi
kalau sekarang saya jadi Kristen, kalau sekarang saya lahir baru menjadi anak Tuhan, itu karena ada demonstrasi kuasa Allah. Allah yang menyentuh hati saya, Allah yang menyentuh hidup saya, Allah yang menyentuh keberadaan saya, mengubah saya lewat firman-Nya, lewat Injil yang diberitakan. Bukan dengan retorika, dengan kehebatan pembicaranya, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, saudara, jadi itu titik pertama hidup Kristen. Hidup Kristen, atau saya jadi Kristen, saya jadi anak Tuhan, karena ada demonstrasi kekuatan Allah lewat firman-Nya yang mengubahkan. Ya, catat ya teman-teman ya. Nah, setelah saya sudah jadi Kristen, setelah saya mengalami demonstrasi kuasa Allah yang membuat saya percaya Injil, ya, Injil itu mengingatkan saya kepada apa sih? Injil itu mengingatkan saya kepada demonstrasi keadilan Allah. Ya, Injil yang saya dengar itu mendemonstrasikan keadilan Allah menggunakan kata Yunani endikesis. Endikesis ya. Dalam Roma 3 ayat 25 sampai 26 terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Allah mengorbankan Kristus Yesus supaya dengan kematiannya itu manusia dinyatakan bebas dari kesalahan kalau mereka percaya kepadanya, nyanya huruf besar. Jadi kalau Anda tidak percaya Yesus berarti Anda tetap mati di dalam dosamu ya. Nah, sekarang saya bacakan lanjutannya ya. Allah berbuat begitu, yaitu mengorbankan Yesus Kristus, untuk menunjukkan atau mendemonstrasikan keadilannya. Karena dosa kan harus dihukum. Tidak mungkin Allah yang adil itu membiarkan dosa itu begitu saja. Dosa harus dihukum. Nah, karena Allah adil, dia harus menjatuhkan hukuman pada manusia, tapi karena Allah mengasihi manusia, dia utus anaknya Yesus Kristus, sehingga Tuhan Yesus Kristus yang berkurban menggantikan kita. Jadi kematian Yesus itu mendemonstrasikan keadilan Allah, dan itu yang diberitakan Paulus. Saya lanjutkan bacaannya ya. Sebab pada masa yang lampau Allah sudah berlaku sabar terhadap dosa-dosa manusia, sehingga ia tidak menghukum mereka, tetapi sekarang ia bertindak terhadap dosa untuk mendemonstrasikan keadilannya. Jadi kalau Allah menyelamatkan manusia, tetapi tanpa ada penyalipan Yesus, itu Allah nggak adil. Ya, kan Allah bisa aja berkata, ya sudah, karena saya mengasihi manusia, saya selamatkan semua manusia, semua happy-happy masuk surga, ya, masa muda senang-senang, ya, sudah dewasa kaya raya, ya mati masuk surga. Ya, semua senang, semua bahagia. Karena saya Allah yang baik. Nah, saudara, Allah bisa saja melakukan itu, tapi dia tidak adil. Kenapa? Karena kalau dia adil, dosa harus dihukum. Nah, saya lanjutkan ya. Dengan cara itu, dengan cara mengorbankan Yesus, dengan cara Yesus mati untuk menggantikan kita, Allah menunjukkan bahwa dirinya benar. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus dinyatakan sebagai orang yang sudah berbaik kembali dengan Allah. Orang yang sudah dipulihkan kembali dengan Allah. Nah, teman-teman, jadi kita orang Kristen percaya kepada Yesus, dan Yesus yang mati itu adalah Yesus yang mendemonstrasikan keadilan Allah. Jadi, hidup Kristen kita itu didasari oleh demonstrasi keadilan Allah. Itu sebabnya kita menjadi orang yang dipulihkan dengan Allah, ya, bukan lagi menjadi musuh Allah. Nah, teman-teman, tapi setelah kita jadi Kristen, demonstrasi keadilan Allah tetap berlaku buat kita juga ternyata. Ya, 2 Tesalonika 1 ayat 5. Kali ini saya pakai terjemahan firman Allah yang hidup FAYH. Ini hanyalah satu contoh. Maksudnya ini tuh penderitaan ini ya, penderitaan atau yang jemaat alami hanyalah satu contoh, satu demonstrasi mengenai cara Allah mengerjakan sesuatu dengan patut dan benar. Sebab ia memakai penderitaan saudara untuk menyiapkan saudara bagi kerajaannya. Ia memakai penderitaan kamu dan saya untuk menyiapkan kamu bagi kerajaannya. Teman-teman, kalau kamu menderita hari ini, jangan berkata, Tuhan kamu nggak adil. Saya sudah ikut Tuhan, saya sudah tinggalkan segala sesuatu, saya sudah tinggalkan hidup lama saya sudah tinggalkan kenikmatan hidup saya. Kenapa setelah saya percaya Tuhan, kok saya menderita? Kenapa setelah ikut Tuhan, kok hidup saya nggak lebih bahagia? Seperti yang saya bayangkan. Ya, penuh dengan kelimpahan materi, penuh dengan kelimpahan harta benda. Kenapa saya ikut Tuhan, malah ekonomi saya terbatas? Nah, teman-teman, kita sering berkata Allah nggak adil ya, Tuhan nggak adil. Tapi jangan salah, teman-teman. Ya, firman Tuhan dalam 2 Tesalonika ini mengatakan justru penderitaanmu mendemonstrasikan keadilan Allah juga. Kenapa? Karena ketika engkau hidup benar dan kamu menderita,
Kamu menolak untuk korupsi meskipun kamu bisa kaya sebenarnya dari korupsi ya. Kamu menolak untuk menerima jabatan meskipun kamu bisa aja menjual Yesus. Kamu bisa terima jabatan ini dengan cara kamu menjual Yesus. Kamu jangan percaya Yesus, jual imanmu, ya. Kamu merasa menderita karena kamu harus kehilangan cewek yang kamu sukai karena cewek itu nggak seiman. Ya, kamu setia dengan firman Tuhan, kamu tidak mau pacaran dengan yang tidak seiman, dan kamu menderita makan hati, aduh cinta mati sama dia. Saya sudah suka banget sama dia, tapi ternyata dia nggak seiman. Nah, kamu menderita kan jadinya kan, makan hati itu ya, melihat dia berjalan dengan pria lain, dengan wanita lain, bergandengan tangan di tepi pantai, padahal aku yang mencintai dia. Nah, saudara, tapi dia nggak seiman, dan kamu menderita. Kamu menderita karena kamu berpegang pada firman Tuhan. Tidak boleh menjadi pasangan yang tidak sepadan. Kamu menderita karena ditinggalkan cowokmu. Karena cowokmu mengatakan, kalau kamu sayang sama saya, kamu mau bobok sama saya. Kamu serahkan keperawananmu sama saya. Kamu hubungan seks sama saya. Karena kamu cinta sama saya, kan? Nah, kamu menolak. Kamu mengatakan tidak. Ya, saya mau setia pada firman Tuhan. Saya mau menjaga kekudusan sampai pernikahan. Nah, kamu setia, tapi akhirnya pacarmu meninggalkan kamu. Ya nggak apa-apa dia meninggalkan kamu karena yang dia inginkan hanya tubuhmu ya, bukan hatimu, bukan dirimu. Nah, tapi kamu menderita, patah hati, 3 tahun pacaran, akhirnya kandas juga. Udah kayak kapal karam, ya, nggak tahu gimana untuk lepas dari batu karang penderitaan ini. Derai-derai air mata, memandang jendela, keluar jendela ketika waktu hujan, persis di film Korea. Nah, teman-teman, itu mungkin yang kita alami ya. Tapi ingat, ketika kita setia firman Tuhan dan kita menderita, kita sedang mengalami yang namanya demonstrasi keadilan Allah. Ya, karena apa? Karena memang kamu tidak cocok untuk dunia ini. Kayak flash disk, teman-teman ya. Yang namanya flash disk itu kan mesti cocok dengan slotnya ya. Kalau slotnya itu nggak cocok dengan ujung flash disknya itu, ya nggak bisa masuk. Nah, kamu ini bagaikan flash disk yang tidak cocok dengan dunia ini. Ya, karena kamu disiapkan untuk dunia yang lain, dunia yang akan datang, dunia yang akan diperbaharui oleh Tuhan, dunia yang tanpa dosa. Nah, karena itu kamu menderita di dunia yang sekarang ini. Karena memang dunia ini bukan rumahmu, dan kamu tidak berasal dari dunia ini. Nah, teman-teman, jadi kalau kamu terpikir mau protes, Tuhan, kenapa Tuhan nggak adil? Ingat ayat ini. Justru penderitaanmu menunjukkan kamu itu rumahnya tuh bukan di sini. Allah sedang mendemonstrasikan keadilannya. Karena rumahmu memang bukan di sini. Nah, teman-teman, tapi di dalam semuanya itu, tetap percaya Yesus telah memberikan kemenangan. Milikilah atau demonstrasikan keyakinan kemenangan. Filipi 1 ayat 28. Hendaklah kalian selalu berani. Jangan takut terhadap lawan-lawanmu, orang-orang yang memusuhi iman kita. Dengan demikian kalian menunjukkan atau mendemonstrasikan bahwa mereka pasti akan kalah. Ya, meskipun sekarang ini mereka kelihatan ketawa-ketawa ya, wah kamu percaya Yesus, menolak berbuat curang, tahu rasa lo. Sekarang terpuruk tuh bisnismu, sekarang terpuruk tuh pelajaranmu, sekarang terpuruk tuh dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tapi kita harus punya keyakinan kemenangan bahwa mereka yang akan kalah dan kalian akan menang. Karena Allah sendirilah yang sudah memberikan kemenangan kepadamu lewat kematian Tuhan Yesus yang menebus dosa-dosamu. Dalam Roma 8 dikatakan kita lebih dari orang-orang yang menang karena Tuhan Yesus yang berkorban bagi kita. Nah, yang terakhir, saudara, sebagai orang-orang yang memiliki keyakinan kemenangan iman, ya karena Yesus sudah memenangkan peperangan itu dan kita pun pasti akan dinyatakan kemenangannya kelak. Demonstrasikan kasih kepada sesama. Ya, kami harap kalian menunjukkan kasihmu dalam 2 Korintus 8 ayat 24. Kepada siapa? Kepada mereka, kepada orang lain. Supaya semua jemaat tahu bahwa kalian mengasihi mereka dan bahwa apa yang kami banggakan mengenai kalian adalah benar. Jadi demonstrasikan kasih, demonstrasikan kehidupan yang mengasihi orang lain. Nah, teman-teman, jadi meskipun musuh-musuh kalian, lawan-lawan kalian berusaha menjatuhkan kalian, begitu ya, bahkan orang-orang terdekat kalian mencoba untuk memfitnah kalian, mencelakai kalian, ya. Ingat, Yesus telah memberikan kepada kalian kemenangan. Pada waktunya Tuhan yang akan membawakan kemenangan buat kalian. Tuhan yang akan membela. Dan di dalam semuanya itu tetap tunjukkan kasih. Kasih kepada orang lain, kasih kepada sesama, demonstrasikan itu.
ya. Nah, saudara, itu sebabnya saya tadi mengatakan di awal bahwa kehidupan Kristen itu dari demonstrasi kepada demonstrasi. Karena dimulai dari demonstrasi kekuatan Allah yang menyelamatkan kalian, dimulai dari demonstrasi keadilan Kristus, keadilan Allah yang mengutus Kristus untuk mati buat kalian, ya. Dan kita diminta untuk mendemonstrasikan kehidupan yang berani menderita, ya. Kita diminta untuk mendemonstrasikan hidup dalam kasih. Dan kita diminta untuk punya keyakinan kemenangan bahwa kelak, ya, di masa depan Tuhan akan memberikan kepada kita kemenangan sepenuhnya. Jadi, di masa lalu kita mengalami demonstrasi, di masa kini kita diminta untuk mendemonstrasikan iman kita, hidup kita, dan mengalami demonstrasi keadilan Allah lewat penderitaan kita, dan di masa depan kita menantikan bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada kita, karena itu demonstrasikan keyakinan akan kemenangan dari Tuhan. Nah, teman-teman, jadi dari semua firman Tuhan ini, kita belajar untuk mengerti, orang Kristen belajar hidup dari demonstrasi kepada demonstrasi. Nah, khusus tentang hubungan kita kepada sesama, ya. Demonstrasi kepada kasih kepada sesama itu seperti apa sih, saudara-saudara? Pertama-tama usahakan kontak, ya. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya kesalahpahaman, ketika kita punya persoalan, usahakan kontak. Kontak itu artinya ada perjumpaan secara fisik, ya. Nah, yang namanya komunikasi lewat WA, komunikasi lewat media sosial itu sangat terbatas sekali. Ya, kita nggak bisa lihat ekspresi mukanya, kita nggak bisa lihat dengar nada suaranya, kita nggak bisa melihat gerak tubuhnya. Karena itu kontak antar manusia itu tetap penting untuk kita menyatakan kasih, menyelesaikan persoalan-persoalan dengan sesama kita, misalnya ya. Kontak itu penting. Nah, saudara, itu sebabnya orang berdemonstrasi, turun ke lapangan, kadang-kadang untuk mengalami yang namanya kontak dengan anggota DPR. Ya, minta ketemu dengan anggota DPR. Minta ketemu dengan pejabat pemerintah. Supaya ada kontak, bicara langsung, empat mata, begitu ya. Yang kedua, komunikasi. Deteksi, coba identifikasi apa yang jadi persoalan. Ya, apa yang jadi persoalan. Bukan siapa biang masalahnya. Nah, kalau manusia itu kan cenderungnya ya, saudara ya, apa-apa tuh, ini salah ini salah kamu, ini salah dia. Nah, semua siapa yang salah. Nah, itu kayak Adam ya. Adam waktu pertama kali jatuh dalam dosa, dimintai pertanggungjawaban, dia nyalain siapa? Nyalain istrinya, itu salah cewek yang kamu kasih itu. Ya. Nah, itu sama saja dia menyalahkan Tuhan kan. Nah, kemudian wanita itu juga nggak terima, weh enak aja kamu salahin saya, Adam. Enak banget kamu. Itu salahnya ular Tuhan. Nah, jadi dia nyalahin ular juga, saudara ya. Hawa menyalahkan ular. Nah, ular ini mau menyalahkan siapa ya? Nah, saudara, jadi manusia punya kecenderungan untuk cari siapa biang masalahnya. Tapi ingat, ya, deteksi, identifikasi apa sih yang jadi persoalan. Jangan gampang terhanyut dengan gejalanya. Misalnya, teman saya marah-marah, itu cuma gejala. Ya, teman saya mulai gosip-gosip nih, itu cuma gejala. Gejala itu bukan masalah utamanya. Teman saya mulai mulai malas-malesan untuk melakukan kerjaannya. Teman saya mulai malas-malesan mengerjakan tanggung jawabnya. Itu cuma gejala, teman-teman ya. Nah, gejala-gejala itu bukan akar masalahnya. Kamu mesti cari tahu apa masalahnya yang bikin dia malas kerja. Apa masalahnya yang bikin dia marah-marah? Apa masalahnya yang bikin dia gosipin saya? Ya. Jadi jangan hanyut pada gejalanya, tapi deteksi apa akarnya. Dan jangan salahkan siapa-siapa, coba semua refleksi bersama. Nah, yang ketiga, kelola masalah itu dan kerjakan bersama, ada partisipasi untuk mengelola. Mengelola apa yang sudah kita identifikasi, oh ternyata ini, kita coba bikin list ya. Dan kemudian bangun kepercayaan dengan menawarkan alternatif solusi. Apa solusinya? Jadi fokus pada solusi, bukan pada masalah. Ya. Apa yang bisa kita kerjakan bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Dan di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, teman-teman, itu contoh kita mendemonstrasikan kasih kepada sesama. Ya, tapi biasanya ya, kalau sudah ada masalah sama orang ya, poin pertama aja udah susah ya. Karena kalau kita sudah ada masalah kan biasanya jangankan kontak ya. Ngelihat batang hidungnya lewat WA aja kita sudah males begitu ya. Membayangkan
congor mulutnya, aduh saya udah males dah, gitu kan. Nah, apalagi buat kontak. Nah, tapi kadang-kadang itu yang diperlukan, ya, kontak empat mata. Makanya firman Tuhan katakan datangi dia, ya, bicarakan secara empat mata. Nah, teman-teman, baru kemudian bawa saksi kalau tidak bisa selesai, bawa orang lain untuk memediasi, ya. Nah, teman-teman, itu contoh demonstrasi kisah kasih kepada sesama, ya. Bisa berguna ketika kalian berorganisasi di OSIS, di keluarga, atau di mana saja, ya. Nah, sekarang sebagai penutup, saudara, ada seorang anak muda, ya, seorang anak muda yang bukunya sangat terkenal, catatan seorang demonstran. Anak muda ini, saudara, ini aktivis bernama Sok Hogi, pernah difilmkan, ya, kisah hidupnya. Filmnya itu yang memerankan itu Nicholas Saputra, ya, aktor ganteng yang bernama Nicholas Saputra, ya. Nah, Sok Hogi ini hidup, ya, pada zaman-zaman Orde Baru begitu, ya, Orde Lama ke Orde Baru, ya. Ya, saudara, dan dia di sana Sok Hogi ini memberikan catatan-catatan harian sebagai seorang muda bagaimana dia tuh memikirkan masalah-masalah kebangsaan, ya. Ini anak-anak muda, usia-usia masih muda seperti kalian, ya, memikirkan masalah-masalah kebangsaan, ya. Nah, dia ikut berdemonstrasi, ya, bersama-sama angkatan-angkatan pada waktu itu, dan kemudian dia jadi sangat terkenal dan difilmkan kisahnya, dan dia mati muda ketika dia naik gunung, ya, kemungkinan keracunan, ya, dia naik gunung, ya, dan dia mati muda kemungkinan karena keracunan saat-saat di gunung itu. Nah, tapi dia menjadi fenomenal, menjadi seorang tokoh muda, seorang demonstran, seorang yang memikirkan kondisi bangsanya. Nah, teman-teman, kita, anak-anak muda Kristen, ingat, orang Kristen hidup dari demonstrasi kepada demonstrasi. Kita tidak hanya hidup untuk menyampaikan apa yang kita pikirkan, tapi kita diminta juga untuk mendemonstrasikan lewat perbuatan kita apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan peran masing-masing, ya. Dan ingat, hidup Kristen sendiri adalah hidup karena demonstrasi Allah kepada kita. Allah mendemonstrasikan kekuatannya, keadilannya bagi kita. Dia mendemonstrasikan kasih-Nya, dan kita diminta untuk mendemonstrasikan kuasa Allah itu lewat hidup yang berani menderita. Kita diminta mendemonstrasikan kuasa Allah dengan hidup penuh kasih kepada sesama, ya, menyelesaikan masalah dengan baik, menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Kemudian kita harus punya pengharapan, demonstrasikan keyakinan akan kemenangan yang akan kita terima dari Allah pada waktunya. Nah, teman-teman, itu sebabnya saya menyimpulkan orang Kristen hidup dari demonstrasi kepada demonstrasi. Nah, teman-teman, apa bagianmu hari ini? Ingat, ya, hidup kita adalah hidup dari demonstrasi kepada demonstrasi. Selalu bersyukur dan pikirkan apa yang bisa menjadi bagian kamu, bagian saya, bagian kita, untuk masing-masing memberikan kontribusi bagi lingkungan sekitar kita dengan peran masing-masing membawa kebaikan untuk kemuliaan Tuhan. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, biarlah firman Tuhan yang singkat ini kalian bisa ambil poin-poinnya yang baik-baik dari apa yang mungkin relevan dengan hidup kalian. Saya sudah kasih banyak ilustrasi juga tadi tentang relasi pacaran kah, relasi dalam hidup berorganisasi. Saya sudah kasih beberapa contoh-contoh tadi, ya. Dan biarlah kita dimampukan Tuhan untuk menghidupinya dan untuk merenungkan terus firman Tuhan yang sudah kita terima hari ini. Nama Tuhan dimuliakan. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena kami diperkenan untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, dan biarlah apa yang sudah kami dengarkan dan renungkan itu dapat menjadi bagian dari hidup kami, dan terus kami pikirkan apa yang bisa kami kerjakan bagi pekerjaan Tuhan, bagi kerajaan Allah lewat masa muda kami yang tidak boleh terus saja bermain-main, tapi mulai serius memikirkan untuk bagaimana kami bersumbangsi kepada lingkungan kehidupan sekitar kami. Mulai dari keluarga kami, mulai dari sekolah kami, mulai dari gereja kami. Kami berdoa ya Bapak, berkati untuk Bapak Ibu pembimbing yang terus setia mendampingi kami. Mereka begitu baik mengajar kami di sekolah dengan sabar, tapi juga membimbing kami dalam kerohanian dan mendoakan kami setiap hari. Terima kasih untuk para pengurus yang telah mengupayakan ibadah seperti ini. Dan terima kasih juga Bapak untuk orang tua kami, berkati mereka dalam pekerjaan, dalam masa-masa sulit pandemi ini.
supaya mereka tetap setia mengiring Tuhan. Berkati kondisi bangsa negara kami, berkati kondisi pemerintah kami, agar mereka mampu menangani situasi krisis yang sedang kami hadapi secara ekonomi juga. Kami minta bantuan Tuhan, pertolongan Tuhan, campur tangan mengatasi pandemi ini. Angka-angka pandemi yang semakin meningkat, Tuhan tolong supaya kami bisa melewati semuanya dengan aman, damai, sehat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk renungan khotbah firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita menyanyi bersama-sama Ku Tak Pandang dari Gereja Mana. Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat yang akan memberkati setiap pemberian kita. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, terima kasih untuk kebaktian ibadah pada hari ini. Terima kasih ada persekutuan, ada kebersamaan. Terima kasih ada teman-teman kami yang tetap setia hadir. Dan kami berdoa untuk ibadah kebaktian minggu depan, supaya Pak Johan Nugroho bisa bersama-sama dengan kami, melayani kami, berikan waktu yang baik, tidak ada hambatan, tidak ada halangan, juga secara elektronik. Kami berdoa ya Bapak, supaya kami tetap bisa setia beribadah seperti hari ini, dan bisa mengajak teman-teman yang lain. Berkati teman kami Heidi yang berulang tahun, bertambah usia. Kami bersyukur kesetiaan Heidi yang luar biasa di tengah-tengah persekutuan kami, baik di hari Kamis maupun hari Minggu. Tuhan berkati supaya Heidi tetap mendukung pelayanan ini, apapun yang dia kerjakan, kuliahnya, pekerjaannya, masa depannya, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Masa depan apa yang dia rindukan juga Tuhan yang menjawab pada waktunya, dan berkati dia dengan kesehatan. Terima kasih Bapak untuk kami semua, kami serahkan hidup kami, dan kami akhiri ibadah ini dengan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, dari hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mengikuti ibadah Youth hari ini. Sampai bertemu di ibadah Youth berikutnya. Dah. Tuhan Yesus berkati. Bersama Yesus, aku bisa.